Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terakhir sampai di sini ya, cucu laki-laki itu asobah sendiri atau asobah bersama atau mahjub. Mahjub kalau ada anak, mahjub itu terdinding, terhalang dia. Kalau tidak ada anak, dia baru bisa mendapat. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, jadi prinsipnya semua cucu itu mesti dari anak laki-laki, dari anak perempuan tidak ada yang dapat. Di cucu perempuan dari anak laki-laki itu kalau satu orang dia mendapatkan 1/6 atau separuh, ya, bisa separuh, 1/6 bisa separuh, atau asobah bersama cucu laki-laki. Kalau di brosur kita di halaman ini Songo, halaman 9 bagian kanan itu ya, bagian itu cucu perempuan kalau dia bersendiri satu orang ini kan, itu dia dapat 1/6 atau separuh atau asobah bersama. Jadi asobah bersama cucu laki-laki maksudnya. Kemudian kalau 2 orang atau lebih, bukan 1 orang tapi 2 atau lebih, itu bisa 1/6 atau 2/3. 1/6 bukan separuh tapi 2/3 karena 2 atau lebih, atau asobah bersama atau mahjub terdinding, atau bisa jadi hajib mendinding yang lainnya. Kemudian saudara laki-laki sekandung itu asobah sendiri atau asobah bersama. Soalnya sendiri dia memang jadi asobah. Kalau asobah bersama itu dia jadi asobah gara-gara ada yang lain, jadi saudara seibu kah atau yang lain. Atau mahjub terdinding tidak dapat warisan, bisa jadi hajib, bisa mendinding yang lain dari dapat harta warisan. Kemudian orang yang memerdekakan itu bisa jadi pewaris bila tidak ada yang lainnya. Maksudnya tuannya, mantan tuannya ya, dulunya majikannya terus diperdekakan. Nah, itu orang yang memerdekakan namanya maula ya. Mantan budak atau mantan majikan itu maulanya adalah bisa menjadi ahli waris kalau tidak ada yang lain. Kemudian saudara laki-laki sebapak itu asobah sendiri atau bersama atau mahjub bisa jadi hajib. Ini kan kemungkinannya ya, bisa jadi asobah sendiri atau asobah bersama atau mahjub atau hajib. Saudara perempuan sekandung 1 orang itu bisa dapat 1/3 atau separuh atau asobah bersama atau mahjub, juga bisa jadi hajib mendinding yang lainnya. Saudara perempuan sekandung 2 atau lebih itu bagian 1/3 atau separuh atau 2/3 atau asobah bersama atau mahjub bisa jadi hajib. Ya, itu kedudukan sementara seperti itu. Dan saudara perempuan sebapak 1 orang di halaman 10 ya, itu dapat 1/3 atau separuh atau asobah bersama atau mahjub bisa jadi hajib mendinding yang lain. Saudara letaknya di sini ya. Ini mayit, ini saudaranya. Saudara mayit kan. Jadi yang sejajar dengan mayit ini kan saudaranya. Ini mayit, ini saudara laki-lakinya, ini saudara perempuannya sekandung. Kalau yang ini saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Kalau yang di sini saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak gitu ya. Kemudian saudara perempuan sebapak 1-2 orang atau lebih bisa 1/3 atau separuh atau 2/3. Saudara seibu 1 orang dapat 1/6, kalau 2 atau lebih dapat 1/3.
1/3 dibagi bareng-bareng. Kemudian anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ibnul syakik, ya. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, berarti keponakan ya, ibnul itu bisa asobah, bisa mahjub. Jadi di sana letaknya, saudara anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki tahu nggih? Ini anak laki-lakinya di sini kan. Ini saudara kandung laki-laki, yang ini adalah anak laki-lakinya. Letaknya di situ, ya. Saudara laki-laki sekandung dari bapak, ya ini tadi. Bapak, ini bapak, saudara laki-laki sekandung dari bapak. Bapak punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki kandung dari bapak. Jadi bapak punya saudara laki-laki di sini enggak ada. Ya. Bapak, oh ini ya. Ini kan punya ibu, punya bapak. Lah ini saudara laki-laki kandung bapak. Maksudnya kakaknya bapak yang laki-laki atau ibunya adik. Kakaknya bapak yang laki-laki atau adiknya bapak yang laki-laki. Pak Lek atau Pak D dari arah bapak. Itu saudara sekandung bapak namanya ya. Kemudian saudara laki-laki sebapak dari bapak, amlil ab. Jadi saudara laki-laki sebapak dari bapak. Bapak punya saudara laki-laki sebapak orang yang gini. Ini ya, ini kan bapaknya toh, bapaknya bapak. Terus dia punya anak di sini. Gitu. Ini saudara kandung bapak nih. Enggak nih, ini dari ibu yang lain ya. Sebapak, nggih bener nih, jadi di sini nih posisinya. Jadi ini kan kakek toh nggih. Kakek sana sih bingung mboten. Kok sing nggih kok Pak Yusuf tok liyane bingung mboten. Niki kan bapak, ini kan kakek. Jadi bapak punya bapak. Bapaknya bapak, simbah kakung tapi dari arah bapak. Nah ini iki tidak. Ini loh, ini kan kakek. Lah, salah saudara kandung bapak itu, saudara sebapak dari bapak itu kan ini. Ini kakek, dia punya istri yang lain, terus menurunkan ini kan loh. Nah, gitu. Jadi saudara laki-laki sebapak dari bapak itu di situ itu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung bapak. Ibnul syakik. Syakik itu artinya kandung. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung bapak di sini. Saudara laki-laki punya bapak punya saudara laki-laki sekandung. Bapak punya saudara laki-laki sekandung kan yang ini. Bapaknya mayit punya saudara laki-laki sekandung yang ini. Ya. Terus yang anaknya laki-laki berarti yang ini. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak sebapak dari bapak sebapak ini berarti ini kan saudara bapak sebapak sedulurnya bapak guru sedulur sebapak gitu loh, bapaknya podo ibunya beda ini di sini kan. Jadi sedulur nih saudara-saudara sebapak dari bapak, bukan dari dia, bukan dari bapak. Bapak punya saudara, ini saudara kandungnya, ini saudara sebapak. Nah, yang dicek adalah anaknya ini, anak laki-laki atau anak laki-laki yang ini. Itu sing niki sing apa namanya, anak laki-laki, saudara laki-laki sebapak bapak. Kalau dalam bahasa Arab enak banget, ibnul amlil ab gitu saja, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu angel gitu. Dawa. Anake adik, nah kan itu kan ya kalau dalam bahasa dosa ini. Jadi oleh kan nanti tidak bingung. Enek bojone maratuaku karo maratuane bojoku kan beda ta. Bojone maratuaku ki sinten? Ya maratuaku gitu. Nek maratuane bojoku bapak apa ibuku kan ngono nggih. Beda ta iki. Warning dulu ya, nanti tidak harus dipahami sekarang, betul saya tidak apa-apa, ini sekedar lewat saja nanti kita pelan-pelan. Ya. Baik, sekarang bagian per bagian. Nah, ini nanti penting ini, bagian per bagian ini. Mulai dari daftar pertanyaan untuk masing-masing ahli waris. Nah, ini ya. Ini cara nggarapnya nanti begini ini.
Sekarang kita cari bagian bapak dulu yang pertama, bagian bapak. Nah, caranya kalau mulai bagian bapak itu, yang pertama kita harus tanya dulu. Tanya itu kasusnya piye? Apakah bapak punya anak laki-laki? Mayit ya. Apakah mayit punya anak laki-laki? Kan bapak ini, bapak di sini. Apakah bapak bagian ini piro? Pertama kali ditanyakan, mayit punya anak laki-laki apa enggak? Gitu dulu ya. Kalau punya anak laki-laki, misalnya Y ini ada, Z ini ada, maka bapak mesti dapat 1/6. Dapat 1/6 bapak itu. Pokoknya kalau ada anak laki-laki, bapak tidak bisa jadi asobah. Asobah itu mendapatkan sisa harta. Kalau ada anak laki-laki, yang jadi asobah adalah anak laki-laki. Jadi bapak jadi zawil furud. Apa zawil furud? Orang yang punya bagian tertentu. Orang yang punya bagian tertentu dari harta mayit itu. Kalau sekarang tidak, ini kan pertanyaan pertama kan, apa bapak punya anak laki-laki? Apakah mayit punya anak laki-laki? Kalau iya, dapat 1/6. Kalau tidak, pindah ke soal nomor 2. Tanyakan pertanyaan berikutnya maksudnya. Sekarang anak laki-laki ini tidak ada semua. Y, Z ini sudah meninggal sebelum mayit. Sebelum mayit, Y dan Z sudah jadi mayit dulu gitu loh. Gitu, sudah meninggal lebih dulu. Jadi ini sudah tidak ada. Ketika ini meninggal, mayit meninggal ini, Y sama Z sudah tidak ada. Maka pertanyaan berikutnya, apakah mayit meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki? Cucu laki-laki D, E, H, I, L. K wedok niki. D, E, H, I, L. Apakah itu meninggalkan itu? Satu cukup, tidak harus semuanya gitu loh ya. Yang lain meninggal tapi masih ada satu ini ya cukup. Ini kan tidak ditanya berapa jumlahnya. Pokoknya kalau meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka kalau iya, jawabannya iya, takoni mayite jek duwe putu saka anak lanang ora? Putu lanang ya, putu lanang saka anak lanang ora? Jawabannya ijek ya, berarti untuk 1/6. Dapat 1/6. Maka gini. Maka saya sudah sampaikan berkali-kali ya. Anak itu, cucu itu yang laki-laki itu menggantikan kalau kita anak sendiri. Cucu itu menggantikan posisi anak kalau anak laki-laki tidak ada. Jadi bapak itu begitu ada anak laki-laki, ada Y sama Z, ada Y sama Z, maka bapak itu dapat 1/6. Ini 1/6. Bapak dapat 1/6. Sekarang pertanyaannya berikutnya, kalau Y sama Z sudah enggak ada, sudah meninggal lebih dulu, maka pertanyaannya dipindah, apa masih punya cucu enggak? Yang laki-laki D, E, H, I, L. Satu cukup, tidak harus semuanya. Misalnya ada tinggal H saja atau tinggal E saja enggak apa-apa, itu berarti ada. Kalau ada, kalau salah satu di antara 5 orang ini ada, yang kotak-kotak ini, maka bapak tetap 1/6. Bapak tidak berubah, kedudukannya tetap dapat 1/6. Kenapa? Karena cucu naik posisinya ke anak itu. Enggak. Kenapa ya? Karena begitu ketentuan dari Allah. Ketentuannya adalah anak laki-laki, cucu laki-laki itu menggantikan, menaik ke atas sehingga dampaknya kepada bapak begitu. Dampaknya kepada bapak tetap dapat 1/6, tidak berubah bagiannya. Oke. Itu yang berikutnya. Sekarang kalau jawabannya tidak, mayit jek ndek anak, jek putu lanang saka anak lanang ora? Jawabannya tidak. Pindah ke soal nomor 3. Pindah ke soal nomor 3. Enggak nggih. Kok suami? Soal nomor 3 begini. Ya, sekarang apakah mayit meninggalkan anak perempuan? Ini kan anak perempuan di sini. V, B, V sama W, gitu. Ini kan mayit, anak perempuannya V sama W. Masih ada enggak? Kalau ada
kalau ada, bapak tetap seperenam, tetap dapat seperenam bapak itu, tetapi masih seperenam plus asobah, seperenam plus asobah. Kenapa? Karena kalau cuma ada anak perempuan itu tidak mungkin habis hartanya, gitu loh. Karena anak perempuan kalau satu bagiannya pinten? Setengah. Kalau dua atau lebih bagiannya pinten? 2/3. Mesti sisa, gitu loh. Tapi kalau ada anak laki-laki itu dapat sisa harta, sehingga bapak tidak dapat, maka bapaknya seperenam saja. Tetapi kalau cuma tinggal anak perempuan, gur enek cah anak wedok tok, mbok siji, mbok loro, mbok telu, ning cah anak wedok tok, enek anak lanang, gitu ya. Dan tidak ada cucu laki-laki, ini kan sudah pertanyaan ketiga tuh nggih. Pertanyaan kedua tadi ada cucu laki-laki, ini sudah lewat. Anak lanang renek, anak putu lanang renek, baru nomor 3 ini gitu loh. Jadi urutannya urutan garape ngoten niku wau. Sekarang kalau tidak punya, berarti apakah punya anak perempuan? Kalau punya dapat seperenam. Jadi kalau masih ada 1 atau 2 atau mungkin 3 gitu ya, maka bapak ini seperenam. Plus apa? Asobah. Kalau ada sisa harta, tapi namanya asobah sok-sok ra entuk gitu, karena kasus tertentu nanti tidak dapat kondisinya ya. Udah, sekarang ternyata enggak, anak perempuan juga sudah tidak ada. Entah memang tidak punya anak perempuan atau sudah meninggal lebih dulu gitu ya. Tidak ada itu artinya ketika mayat meninggal, ketika mayat wafat, anak perempuan itu sudah tidak ada. Apakah dulu pernah ada lalu meninggal atau memang tidak pernah punya, tidak pernah tahu dua anak. Maka pertanyaan berikutnya nomor 4 ini, apakah mayit meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki? Ini kan ya, cucu perempuan K, J, G, E, F ya, F, G, J, K ini. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau iya, kalau masih ada cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak dapat seperenam dan menjadi asobah. Seperenam dan menjadi asobah. Maka kalau gini kelihatan jelas nih bahwa cucu perempuan itu juga naik menduduki anak perempuan. Kalau anak perempuannya enggak ada, gitu loh. Ya. Jadi nantinya nek eneke cah wedok anak wedok tok, sini. Ini perempuan ya, VW ini kan perempuan, anak perempuan ini. Kalau ada ini salah satu atau dua-duanya atau mungkin lebih dari itu, bapak ini seperenam plus sisa, kalau ada sisa tapi. Kalau ada sisa dapat sisa harta, plus sisa. Tapi kalau tidak ya tidak. Sekarang ini sudah tidak ada. Bapak bagiannya berapa? Bapak bagiannya kalau ini masih ada, F, G, J, K ini masih ada, bapak tetap seperenam. Tetap seperenam plus apa? Sisa asobah. Jadi kalau gitu kita dapatkan kan bahwa kedudukannya jadi sama, kedudukan cucu dan anak perempuan jadi sama gara-gara anak perempuan sudah tidak ada, tinggal ada cucu ini. Gitu. Maka ini kedudukannya jadi sama-sama. Samanya bagaimana? Sama-sama menjadikan bagiannya bapak itu seperenam plus sisa. Oh gitu loh. Saya ulangi lagi. Bagian bapak kalau ada anak laki-laki itu seperenam, gitu ya. Kalau tidak ada anak laki-laki tapi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki ini ya, maka bagian bapak ya tetap seperenam, podo. Jadi adanya anak laki-laki dan cucu laki-laki itu berdampak sama bagi bapak. Bagian podo, tidak berubah gitu. Anak lanang eneng, ini putu lanang eneng. Sekali lagi saya ulang dulu. Putu, cucu yang dimaksud adalah cucu dari anak laki-laki, bukan cucu dari anak perempuan. Ini kita lihat di sini ya. Dari anak perempuan itu semuanya diblok, tidak pernah dapat. Jadi seberapa pun banyaknya, kalau cucu dari anak perempuan tidak dapat. Itu ya. Tapi kalau dari anak laki-laki masih mungkin dapat. Maka di sini dampaknya, apa dampaknya? Dampak itu apa? Pengaruhnya kepada bapak itu sama. Ada anak laki-laki YZ dengan adanya DE, H atau I atau salah satu saja lah. Rasah kabeh, D saja cukup gitu. Ini juga sama, Y saja cukup. Dampaknya sama, bapak tetap seperenam.
Begitu juga dengan kalau ada anak perempuan atau cucu perempuan, dampaknya sama. Nek anak perempuan, anak laki-laki sudah tidak ada ya. Anak lanang reneng, anak wedok tok, iki karo iki atau salah satu tok. Sini semua sudah tidak ada. Yang ada ini saja. Itu bapaknya dapat 1/6 plus sisa plus asobah. Kalau yang ada cuma cucu perempuan, F saja yang ada gitu ya. Ini semua sudah tidak ada semua. Yang ada cuma F. Maka bapak juga sama, 1/6 plus sisa. Bapak hanya menjadi asobah. Ini ya, yang terakhir ini nomor terakhir ini kalau semua tidak ada. Jadi anak laki-laki sudah tidak ada, baik tidak adanya karena sudah meninggal lebih dulu atau memang tidak punya, memang randui, gitu loh, tidak punya anak laki-laki. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan, maka bapak itu dapat asobah, mendapatkan semua harta. Karena liane enaknya guru ya wis dadi asobah. Nah, gitu lah ya. Mendapatkan harta. Kalau ada ibu, lah nanti ibu jadi melu bapak. Melu bapak untuk mendapatkan sisa harta. Maka kemarin yang kita kerjakan kan ini satu tanah khusus horowain ini ya. Horowain itu kalau menurut Umar bin Khattab dan lain-lain, kalau ini ya menurut Ibnu Abbas ibu itu dapat 1/3. Nah ini suami setengah. Horowain itu apa tuh? Horowain itu ketika ahli warisnya cuma suami, ibu bapak atau istri ibu bapak. Nah gitu lah ya. Maka gini, suami itu dapat setengah, ibu 1/3 dari sisa, bukan 1/3 dari harta, 1/3 dari sisa. Bapak itu asobah. Kalau yang ada istri yang meninggal suaminya, berarti istri 1/4, ibu 1/3 dari sisa, terus bapak asobah. Nah, gitu. 1/3 dari sisa itu 1/4, 1/4, nah, sisanya itu 1/4 toh. Kan istri itu 1/4, istri itu 1/4 kan sisanya 3/4. Ibu 1/3-nya berarti kan jadi 1/4 toh. 1/4 dari harta maksudnya, bukan 1/4 dari sisa. 1/3 dari sisa artinya 1/4. Ini bingung apa? Betul. Terangkan dulu ya. Jadi yang di sini itu tinggal ahli warisnya itu tinggal 3. Tinggal 3 tapi yang ada cuma 3. Horowain tadi ya. Horowain. Suami atau istri, terus bapak, ibu. Nah, kalau ahli warisnya cuma 3 ini, itu kasus horowain namanya, horowain. Sekarang kita selesaikan. Kalau yang ada adalah yang meninggal adalah suami meninggal berarti ahli warisnya adalah awinya adalah istri, bapak, ibu. Istri dapat berapa? 1/4. Mengapa 1/4? Kan tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, istri dapat 1/4. Gitu. Terus berdua ini jadi asobah. Ini sisanya, gitu loh. Sisa dari ini tadi. Karena 1 dikurangi 1/4, sisanya berapa? 1 kurangi 1/4 sama dengan 3/4. 1 itu kan 4/4 nggih. Ini 4/4 dikurangi 1/4 dari 3/4. Ibu dapat 1/3-nya, 1/3 dari sisa. Ibu dapat 1/3 dari sisa. 1/3 kali 3/4. Hasilnya pinten iki? 1/4 harta warisan. 1/3 sisa itu 1/4 harta warisan. Bingung? Bingung betul? Corak gampang ini, corak-corak katanya kalau. Corak-corak dari 1/4. Saya kelingan betul.
sepertiga kali seperempat. Iki enek barang isine 3/4. Iki sak protelone iki ya. Protolone kan di protol itu berarti ya seperempat dari total harta, bukan seperempat dari sisa. Bapaknya sisanya, ini diambil ini berarti kan ini tadi sisanya piro? Ya separuh nih, separuh dari harta 2/4. Nah, gitu. Ini kalau kasus yang pertama adalah yang meninggal suami. Kalau yang meninggal istri ya sama. Ini kok iso minggat beri ya? Nah, gitu. Berarti yang meninggal istri berarti kan tinggal suami. Suami kalau tidak ada anak dapat berapa? Setengah, maka bapak dan ibu dapat sisanya. Ibu sisanya berapa? Setengah juga toh. Nah, setengah ini nanti yang sepertiga untuk ibu, gitu loh. Sepertiga dari setengah, itu nih Bu. Ya, 1/6. Jadi begitu prinsipnya, suami dapat setengah dulu, sisanya dibagi bapak sama ibu. Sisanya dibagi telu gampangane lah. Sisanya ini dibagi telu, terus sing sisi bapak, sing loro bapak, sing sisi ibu. Itu sepertiganya. Bapak 2/3. Ya itu kasus Horowai. Dan mudahan tidak tambah mumet, tapi tambah gampang. Kita belum sampai ke saudara ya. Ya ini baru bapak dulu. Jadi prinsipnya begitu bapak ini ngoten niku carane ngitung bapak dapat berapa? Wow. Maka kalau bapak itu punya anak mayat punya anak, kalau ada anak laki-laki ya sudah bapak seperti 1/6. Kalau ada cucu laki-laki bapak 1/6. Gitu. Tidak berubah, 1/6 saja. Itu ya. Tapi kalau anak adanya cuma laki perempuan saja, maka anak perempuan atau cucu perempuan saja, maka bapak bisa dapat tambahan harta kalau memang nanti ada sisanya, gitu ya. Nah, baik biar tambah jelas, sekarang coba kita lihat kalau kasus tadi ya yang anak perempuan, kalau yang ada anak laki-laki kan sudah cukup jelas ya. Misalnya begini, untuk menunjukkan bapak dapat sisa dulu ya, sisa itu iso entuk iso ora. Terus di sana saya pengen kita jadi kalau contohnya sekarang untuk menunjukkan bahwa bapak dapat sisa harta itu ya, misalnya begini, kalau dia ada cucu perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan dulu saja lah. Jadi ahli warisnya adalah bapak, ibu, terus istri, anak perempuan 1 AP. Nah, coba kerjakan dulu ya, pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa diikuti. 24 lagi. 24. Bapak kakek tau nih, kaling-kalingan kula ngono. Sulap. Pripun? Tidak kelihatan? Oh gitu. Pakai itu aja ya. Yang ini gimana? Coba ya, pakai ini biar barangkali lebih jelas. Ahli waris, kurang ketok. Bapak, ibu, istri, AP, harta warisnya itu 24
terus bapak. Nah sekarang kita kan baru kerjakan bapak loh. Bapak itu ini kan ada anak perempuan. Bapak tadi kan bagiannya 1/6 plus sisa kan tentu nggih? Sisa. Jadi enaknya karena plus sisa bapak carry ngarape. Gitu nggih, carry atau digarap dulu 1/6 ya boleh, tapi nanti tinggal sisanya ada enggak. 1/6 ya, 1/6 berarti pinten niki? 4 nggih? 4. Ibu pinten? 1/6. Berarti pinten? 4. Istri berapa? Istri kalau ada anak 1/8, berarti berapa? 3. Anak perempuan 1,5. Berarti pinten? Setengah kali 24 12. Nah, rolas terus papat telu pinten niki? 11 gitu. Jadi ini kan kalau kita jumlahkan ya 4 saya ini digawe warnanya beda, Bang. Nah, jumlah ini nggih. Toh dikene sore kene ketok. Nah, gitu. Berapa toh? Kurang mepet. Ini walu kawin terus. Nah, itu ya. Harta warisnya itu 24. Ini dapat 4, niki 4, niki 4 tambah 4 tambah telu 11 gitu. Anak perempuan 12. Masih ada sisanya. Sisanya pinten? 1. Nah ini bapak tambah 1 gitu. Bapak dapat tambahan 1. Jadi ini 4 plus 1. Kalau untuk plus 1 lah sisa kok misalnya 1. Gitu. Ini sisa. 1 ini didapatkan dari mana? Warna biru ya. Warna biru. Nah, gitu ya. 1 itu dapatnya dari sini. 1 itu dapatnya dari 24 dikurangi 4 kurangi 4 kurangi 3 kurangi 12 sama dengan 1. Gitu? Bener apa tadi? Sekian cepet nggih ngono ya. Dihitung mulai ya, dihitung ora bener. Nah, ngoten lagi. Ini contoh bahwa bapak itu dapat sisa. Nah, gitu kan, sisa harta. Jadi kalau ada kata ini apa ada anak laki-laki, bapak enggak dapat. Tapi kalau ada perempuan cuma 1, masih ada sisa harta. Siji lumayan. Kayak opo wae lumayan. Prinsipnya dia dapat sisa. Ini untuk menunjukkan bahwa anak perempuan itu memang tidak bisa menghabiskan harta karena bagian yang tertentu. Nah ini kasus ini pun paham apa dereng? Ada yang bingung? Kalau bingung tanya dulu. Silahkan. Yang tidak paham silahkan bertanya. Monggo, tidak ada. Mendong, sekarang itu dong ini mendong. Wis dong rong kowe. Dong. Ya. Sekarang kalau ternyata 2 anak perempuan coba kita hitung ya. Bisa jadi nanti kurang katanya. Kurang kita pakai kemarin itu hitung-hitungan Aul dan Rot itu. Kita kopikan ya, kopi dulu sini. Kasus yang berikutnya. Nah ini yang kedua ya.
Bapak, ibu, istri, 2 anak perempuan. Nah, anak perempuannya 2 sekarang. Bapak seperti tadi kan, 1/6 dapat 4. Ibu 1/6 dapat 4, istri 1/8 dapat 3. 2 anak perempuan berapa? 2/3. Nah, ini kurang ini. 2/3 kali 24 berapa? 16, kan kurang. 16 tambah 11 itu likur. Kata warisnya Pak likur. Hasil telu wong ngendi? Sumbangan mboten. Kok sumbangan piye? Ini kita kembali yang bahasan dulu itu, yang aul dan rot itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Aul dan rot sekelingan mboten. Saya tulis di sini aul dan rot. Oh, tong mriki nggih enten nggih. Di anu juga ada, di diktat juga ada. Kita cari aja. Contoh hitungan aul dan rot. Ini. Nah, ini contohnya ya. Kalau aul itu ini, aul itu kurang. Ini cuman ada suami dan 2 saudara perempuan. Nah, 2 saudara perempuan itu dapat 2/3, suami dapat setengah karena nggak ada anak loh. Nggak ada anak, suami dapat setengah, ini 2/3. 2/3 tambah setengah itu lebih dari 1. Nah, makanya sekarang cara ngitungnya begini. Sebagian suami diperbandingkan dengan bagian 2 saudara perempuan. Itu. Perbandingan gimana? Setengah itu kan 3/6. Gitu nggih. Setengah metu karo 3 dibagi 6, 3/6 itu setengah. Terus 2/3 kan 4/6. Nah, gen model penyebutnya itu loh. 3/6 dibandingkan 4/6 kan ini penyebutnya sudah sama. Berarti 3/4. 3/4. Nah, warisnya dibagi 7, yang satu dapat 3, yang satu dapat 4. Nah, ini contoh kasus aul itu kayak gini. Sekarang coba kita terapkan di tempat kita tadi. Ini kan ya. Ini kalau cara begini nanti kurang, makanya sekarang kita bandingkan. Nah, ini kayaknya gini. Bapak, terus ibu, istri. Bapak, ibu, istri, 2 AP. Ini kan 1/6 ya. 1/6 dibandingkan 1/6 bandingkan lagi 1/8. Istri kan 1/8. Bandingkan lagi 2/3. Nah, kan angel ini piye iki? Caranya kita buat KPK FPB ini kok, faktor persekutuan besar kelibatan persekutuan kecil. KPK FPB itu ya. Atau KPT, FPT, faktor persekutuan terbesar terkecil. Dibuat pinter ini penyebutnya dibuat berapa? 24. 1/6 itu artinya berapa per 24? Nek ngisor dipengke 4, dhuwur dipengke 4. 1/6 itu sama dengan 4/24. Ngeten iki penake teng mriku niku Pak Bakir. Ngeten iki penake teng mriki ora iso di garis. Lah monggo silakan. Nggih. Ribet. Sementara ngoten sak ora apa? Ki gur sebentar. Nggih. Oh niki bener gitu. Niki bener gitu. Cedake mriki men. Aja mriki nggih. Nggih. Ini tadi kan kasusnya tadi ya. Ini jadi 2 ini, 2 anak perempuan. Nah, gitu. Maka kita urutkan dulu. Karena 24 pokoknya 24 terus nggih sing gampang.
Bapak kan dapatnya 1/6, 1/6. Ibu 1/6. Istri 1/8. Kalau ini kok elek aja. Nulisnya kalau miring kemarin. Nah, 2 apa itu kan? 2/3. Kita nggak bicara, belum kita bicarakan tentang jumlahnya atau dibagikan, terus langsung ketok ini kurang ini, kan itu kan ya, kurang jelas kurang, karena lebih dari 1 jumlahnya itu. 1/6 tambah 1/6 tambah ini 1/3, 2/3 isi siji ya. Ini kan 1/6 tambah 1/6 kan 1/3. Nah, tambah 2/3 kan siji lagi. Kira itu bagian kan ngoten to gampangane. Paham mboten? Paham kan? Kan jumlahnya lebih dari 1, maka kita pakai hitungan tadi, hitungan aul tadi. Caranya kita bandingkan. Perbandingan ngeten, Bapak BPK ngoten nggih. Ibu, istri, 2 AP. Garis garis kita. Kok berat ini orang mudut. Total bagian AW lebih dari 1. Nah, gitu kan. Lebih dari 1, maka ini adalah kasus aul. Aul itu kalau kurang anunya, ahli warisnya kurang. Nah, namanya aul. Kalau yang lurah itu nanti rot. Cara ngitungnya adalah kita buat di sini, Bapak, Ibu, istri, 2 AP. Tulis dulu bagiannya di bawah, oke. Misalnya ditulis bagiannya 1/6. Ini perbandingan. Dibandingkan 1/6, bandingkan 1/8, bandingkan 2/3. Nah, gitu. Bandingan begini itu disamakan penyebutnya dulu biar gampang. Dibuat penyebutnya semuanya 24. Turun sini ya perbandingannya sama. Turun di sini. Dibuat 24. Sini juga 24. Sini juga 24. Ini juga 24. Kok si bom ini? Enggak, ini sorry. 2/3. Sekarang kalau ini dibuat 24, dari 6 ke 24 itu dipengki pinten? Papat. Gen podo, dua dipengki papat, gitu loh. Pecahan itu kalau penyebut dan pembilang dikalikan dengan bilangan yang sama kan oleh tadi. Boleh. 3 itu sama dengan 4/6. Apa itu tadi? Podo toh. Ki enek bagiane papat, enek 4 bagian, diporo wong 6. Karo ki bagiane loro, diporo wong 3, hasilnya padha. Ngono nggih. Karena sama, maka ini jadi dikalikan 4, ini juga dikalikan 4. Jadi 1 kali 4 berapa? 4. 1 kali 4 berapa? 4. Ini 8 dadi 24 dibengke pinten? 3. Dhuwur pike 3 nggih ya. Dadi pinten? 3. Terus niki 3 jadi 24 dikalikan berapa? 8. 2 dikalikan 8 berapa? 16. Nah, udah. Cekel nek ngene iki. Cekele piye durung ngecekel iki kose. Niki palikure padha to. Nah niki bagiane dadi ngeten. 4 telu 16. Nah, saiki dijumlahke. 4 tambah 4 pinten? 8 tambah 3 11 tambah 16
17 lah, harta warisannya dibagi 17. Ngoten lho. 24 niki dibagi 17. Paham ya? Ini dibagi 27, 24 dibagi 27 dulu. Engko iki untuk papat, iki untuk papat, iki untuk 3, iki untuk 16 lho. Jadi 24 ini entah 24 juta atau 24 miliar niki nggih, niku dibagi 17. Kecekel bilangane itu satu bagian. Padahal bapak dapat 4 bagian, ibu dapat 4 bagian, istri dapat 3 bagian, 2 anak perempuan dapat 16 bagian. Ngoten. Dengan gitu kan rampung toh, entek toh berarti. Bingung mboten? Sing dika boten Pak Guru ya ora. Silahkan kalau bingung ditanyakan dulu, bener apa-apa. Silahkan. Sing dibingungkan yang mana? Ini kan 24. Oh ini toh, untuk menyamakan penyebut. Disamakan penyebutnya. Oh, udah penyebut itu sing ngisor. Nek wong dhuwur gene kan bilang-bilang ngomong tok gitu. Nek sing ngisore nyebut. Oh, sing nek dhuwur kan kono kan pembilang di atas itu pembilang. Gene bilang gitu, gene ngomong. Jarene ngoten. Nggih Pak Seman gitu. Oh nek dadi pejabat kan ngono kan sing ngisor go nyebut wae gitu. Bisa itu nyebut maksudnya gitu. Lah kok 24 ya kan sing jadi bisa apa kelipatan persekutuan terkecilnya kan 24 gitu loh. Ini kan ini bisa dibagi bisa dibagi semua ini gitu loh. 24 dibagi kisah bagi kisah bagi kisah itu. Nek rolas dibagi kisah niki kan ra iso dadi ganjil nek rolas. Walau niku nggih 24 gen isa pas ping 3. Jadi niki mboten beda. Ini cuman untuk menyamakan penyebut saja. Gitu ya. Misalnya nanti ini mboten 24 nggih. Iki digawe sing gampang 27. Nah, ngoten nggih. 16 itu 2AP. 2AP ya. 2AP. Saya ahli warisnya 27 kan gampang toh. 27 lah digawe ngeten iki wau. Gitu. Iki berarti untuk petang papat pas ya, 27 pas. Misalnya 30, ya tetep ngeten iki cara negara padha. Iki ora anu ning pira? 48 misalnya ngoten nggih. 48 ya padha ngene gini juga caranya kerjakan. Ada yang bingung? Ini penerapan AUL ya. Jadi ini jane mboten nggarap AUL ning cuman karena kasusnya begini jadi gini nggarepe. Kata sing dereng mudeng gitu, ini ngarep takon bingung. Kenapa? Akan tanyakan saja sing tidak paham yang mana mudah-mudahan saya bisa nerangkan mudah-mudahan gitu. Pokoknya kalau bagiannya lebih dari 1 itu nanti cara ngajarkan gini. Kalau bagian kurang dari 1 juga begini. Dengan begini nanti sudah selesai sudah. Gimana? Oh ini tadi nggih, jadi ya karena kan ini malah kurang ini. Jadi karena kurang ya asobahnya nggak ada wong. Ini kurang nggih. Bukan cuman pas, kurang. Makanya tadi kan bunyinya kita lihat lagi ya, bunyinya di Bapak tadi kan kalau ada kan gitu kan ya. Kalau tidak ada ya tidak dapat. Sing diwogen niki nggih. Nah ini kan jadi Bapak tadi jika ada sisa harta lah ini gitu kan yakni mendapat tambahan lagi jika ada sisa harta jika tidak ingin buatkan ini bukan tidak ada sisa malah kurang hartanya harus diselesaikan dengan cara AUL tadi. Oh dipahami dulu boleh, itu cara ngajakannya seperti itu tadi.
Nah, sekarang saya kasih soal ini. Ini contoh soal rot ini nggih, sudah pernah kita kerjakan. Gen saat ini gen ngerti. Saat ini kalau ada seorang meninggal, seorang mati meninggalkan ibu dan anak perempuan satu. Nah ini ya saya tuliskan di sini ya. Yang bagian tadi contoh tadi ahli warisnya itu ini 24 sama nggih harta warisannya. Ahli warisnya itu ibu dan AP saja. Punya ibu satu, ibu yang satu toh nggih, so ibu loro. Ibu satu, anak perempuan satu. Itu. Jadi suami dan istrinya sudah tidak ada. Apakah suaminya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak ada. Pokoknya ini ada mayit, ahli warisnya cuma itu. Nah, coba pinten bagian ini. Nanti kan turah gitu. Kalau tadi kurang ini turah. Silahkan dikerjakan. Ibu pinten pakai ini tadi berarti garapnya yang mau, tapi ini maksudnya turah. Ini sederhana ya. Ini kasus rot kalau ini. Kasus rot. Sudah cukup nih, sudah cukup silahkan dihapus nanti berikutnya dikerjakan. Ini loh, soal ini loh. Ahli warisnya cuma 2, ibu dan anak perempuan. Kemudian harta warisannya 24 miliar dolar. 24 miliar dolar Cayman. Yes, 24 itu saja gampang. Ada yang bisa ngerjakan? Monggo, silakan kalau ada. Dengan hitung-hitungan ini tadi pakai perbandingan. Karena ini sudah tampak kalau turah ibu itu 1/6 gitu, atau 1/3 tidak ada per 6 ya. Ada anak soalnya. Itu 1/6, ini setengah tambah 1/6 itu enggak sampai 1. Monggo silahkan. Ada yang sudah selesai, kerjakan. Pak Pur, agak. Monggo. Ya, Mas dulu ya. Sulak mboten? Mboten.
Ibu kalau ada anak berapa loh Pak Pur? Per 6. Pakai mathematic equation itu sebenarnya bisa ya, pakai word yang apa mathematic equation gitu. Soal daman betul Pak Kamiti. Saya guru matematika bener bener. Math equation math apa sih equation gitu. Oh, equation persamaan gitu. Simbol. Math simbol. Nggih. Iku niku 4/24, 8/24. Lah ngeten, dados itu salah jadinya. Gini, dados gini lho, garapannya gini. Ini kan ini nggih. Ibu 1/6. Anak perempuan 1/2 lho nggih. Setengah. Kita bandingkan begini. Ini nggih, ora ketok. Ora ketok iku piye. Ini 1/6 setengah. Per 6 dengan 3/6 kan? Setengah kan 3/6. Berarti 1/3. Gini saja. Kita ketinggian ini. Oh, dan ini sisi dan nah, 1/3. Harta warisnya dibagi 4. 24 bagi 4 6. Maka ibu dapat 6, anak perempuan dapat 18. Gitu ya. Jadi pembagiannya gitu saja. Karena ini kan ibu 1/6, anak perempuan setengah. Setengah kita ganti saja 3/6. Setengah 3/6 kan tadi sudah sama dengan ini. Ini 1/6, ini 3/6. 6-nya dihilangi, ini 1, ini 3. Saya teruskan, saya perbaiki ya. Enggak apa-apa, digarap keliru apa-apa, yang penting mudeng. Ora golek ora kudu bener kok. Salah nanti kan kita jadi tahu. Ulangi ya. AW-nya ibu dan AP. Ibu 1/6, AP setengah. Sepertiga. Ini setengah, ini 1/3. Setengah, ini koma ya. Nah, ini harta akan tersisa karena
1/6 plus setengah itu kurang dari 1 gitu. Harta tersisa, sisa hartanya. Padahal nggak ada asobah gitu loh. Kalau andai kata ada asobah, kasihkan asobah. Ini kan nggak ada. Asobahnya sopo, makanya ini adalah kasus rot namanya. Rot. Kasus rot itu ahli waris tidak bisa menghabiskan harta gitu, karena sisa hartanya. Padahal nggak ada asobah. Maka sekarang kita perbandingkan ibu AP. Ibu 1/6, AP 1/2. Samakan penyebutnya. Ini 1/6 tetap sama 1/6. Ini 3/6. Setengah adalah 3/6 sama. Per 6 ini 1/6 tetap 1/6. Namanya kok elik ya. Per 6, per 6. 3/6 udah. 3/6. 6-nya dicorek 1, 3. Jadi HW-nya dibagi 4 karena ini jumlah totalnya 4 sama dengan 4 kan? 4. Karena di sini HW dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Maka ibu mendapatkan 1 bagian, yakni 6. Anak perempuan dapat 3 bagian, jadi 18. Totalnya berapa? 24. Tidak sudah sisa. Sisanya dibagi di entek. Itu nggih, ini contoh nggih, monggo. Contoh yang rot seperti itu. Nanti banyak, contohnya banyak. Ini cuma salah satu contoh saja. Ini kok ahli warisnya ibu dan anak perempuan. Sekarang 2 lagi, ahli warisnya cuma 2 juga. Ahli warisnya itu istri dan anak perempuan. Nah, biasa lagi. Istri, 1 istri 1 sama istri 2 sama saja gitu. Istri dan anak perempuan, 1 anak perempuan. Nah, jadi sekarang dikerjakan ya. Ya caranya hampir seperti ini tadi. Tetap HW-nya tetap sama. Ahli warisnya adalah istri AP. Nah, (24) lagi ya, 24. Terus gini, koma saya. Nah, gini. Monggo silakan yang mengerjakan sinten. Atau sudah dikerjakan dulu, dikerjakan dulu ya boleh. Istri berapa, AP berapa. Tidak apa-apa, ganjal tidak apa-apa, nanti dibuatan aja. Pecahan betul apa? Kayak pecahan, kan yang penting mudeng sih tadi. Nah, ini ngitung detailnya dengan kalkulator tidak masalah. Silakan, monggo. Pak Jo, nyoba. Pak Toyib. Kalau susah itu pecahannya tetap biar jadi pecahan aja nggak apa-apa, gitu loh. Jadi pecahan nanti tinggal iki pengen gini gitu loh.
ger pecahan kan nanti gampang karek dihitung. Tapi prinsipnya hitungnya sudah benar sih gitu. Langkahnya sudah benar, nanti tinggal dihitung. Pak Ali mau nyoba? Belum bisa selesai. Pak Nur Wahid. Monggo, bener Pak Kamiti, Pak Tris, monggo tunjukkan. Kurang ini Pak. Enggak rasa tinggi. Istri perempuan. Terus anak perempuan setengah. Terus dibandingnya ya. Nggih. 8 kali setengah. Perbandingannya langsung kan nggih. Nggih, bawahnya situ. Berarti seperti 8. Ini berarti 4/8. Terus niki ditambah niki sama dengan 5 ya. Anu riyen ngandhape dihilangi sik 8-ne. Nah, kayak ngoten. 1 dibagi banding 4. Banding 4. Oke. Ini dijumlah sama dengan 5. Nah, Ini untuk membagi 4. 24 bagi 5 4 4,8. 4,8. Jadi saya 24 dibagi 5 sama dengan 4,8. Terus bagian istri 1. satu ya. Satu bagian berarti 4,8. Istri 4,8. Anak perempuan bagiannya kan berarti 4 ya. 4 kali 4 bagian. Bagian berarti 4 kali 4,8. 19,2. Bingung mboten niku sanese. Nek bingung nanglet gesek. Kok iso entuk kuwi wong endi to? Niku wae. Kan jadi nggih. Angin iki Pak Tris. Ibu gawe krungu. Angin iki butuh angin nemen iki. Ini cara membuat persamaan penyebut ini. Pak esok ini ya di 8. Ini kan 8, pertama kan 8. Lah. Pak esok dadi 8 iki pripun? Iku carane golek bilangan sing iso dibagi karo 8 kare loro yang terkecil iki. 16 kan ya iso, 24 ya iso.
Sing paling cilik iku apa? 8 ngono lho nggih. Sing paling cilik apa? 8 berarti ditulis 8. Iki nek 8 pun padha to nggih. Iki. Dan iki supaya dadi 8. Iki loro dipengke Pak. Papat dadi 8 men padha iki. Nek sing iki dipengke 4, sing dhuwur ya dipengke 4 dadi 4/8. Ngoten nggih. Iki kata sing dari carane Tadi alhamdulillah. Tangguh holo ya so. Tambah angel. Oh. Hasilnya ya. Nah, ini kan terus ini carane Itu kan mau perbandingan, guys. Hanya perbandingan itu. Perbandingannya pada waktunya tidak lagi. Lagi. Ini menunjukkan bahwa istri itu mendapatkan 1 bagian. Anak perempuan mendapatkan 4 bagian. Jumlahnya berapa? 5 itu untuk membagi ini. Pak Likur ini diperoleh musik. Pak Likur diperoleh itu menjadi 1 bagian. Nah 1 bagian, peng 1 bagian ya tetap 1 bagian. Istri tetap 1 bagian. 1 bagiannya kan 4,8. Betul ya? Jadi istri itu 4,8 ini. Jujurnya duit panen juta 4,8 juta. 4,8 miliar itu lebih anu bagiannya. Dan nek sing anak perempuan itu mendapatkan 4 bagian. Padahal 1 bagiannya 4,8. Berarti 48 pengli 4. Antara 19,2 bagian. Ini nanti miliarnya 19,2 miliar. Ada nggih? Oh nggih. Silo mboten. Silo. Pak Ansari paham dereng? Nggih, lah nggih dereng nggih dianu sik. Diulang lagi. Jadi ampun salah makanya cuma perbandingan saja nggih. Kok dadi wolone dilangi. Ya ora dilangi angel neh lho. Memang itu untuk sekedar membuat jembatan kan lho. Jembatan perbandingan. Wis padha iki dibandingke ngono dihilangi wolone penyebutnya dihilangi jadi tidak pecahan lagi. Oke, bagi wolo wis dibagi sing dibagi dihilangi weh, dihilangi cekel. Itu tadi. Memang untuk rampung ya biar rampung. Biasa biar total terbagi karena caranya begitu. 4,8 kali 4. Soalnya bagiannya anak perempuan itu 4, bagiannya istri 1. Oh. Nggih sing ya saya tidak begitukan nggih. 4,8 enggak usah terus kan enggak apa-apa gitu. Pokoknya semua dibagi 5. Harta warisan dibagi 5. Gitu loh. Bagi 5 24/5 kan itu bisa. 24/5 sijine 24/5 kali 4 kan gitu saja. 24/5 itu diganti X ngoten nggih ora apa gitu. Pasal di 4,8 yang X gitu saja. Niku harta warisan saya diganti 3 selawe bisa menyelesaikan ini tapi ngarep-ngarepnya bingung. Per 8 ping selawe piroan angel ya ini. Ngarepe wis angel sik, tutuke wis wegah sik, gak garap sik. Dipilihnya 24 karena sing gampang aja ning sekedar dipilih angka yang mudah.
Pak Darto, Pak Woto, pripun? Pun. Pak Woto pripun? Bingung mboten? Lah sing penting ngitung ngene iku. Oh, ngoten. Nggih, dadi. Oh, ini lagi kemis dari prei. Sik kemis semua mau akad prei ini. Oke. Well, sementara gitu dulu ya. Nanti soalnya kita mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa, tapi yang pokok napa jenenge niatnya dulu. Nah, niatnya sing tenanan. Mungkin prakteknya gitu takon-takon menapa-napa. Ora kok kudu iso nggih mboten. Enek tenan kedadian tenan kita selesaikan bareng-bareng gitu loh, rasa dulu. Kita tanya pada ulama-ulama, cuman karena ini ilmu kita perlu belajar gitu, kita perlu pelajari, kita perlu tahu. Sebenarnya misalnya jenengan pas galah tindak neng ndi ngono neng kutub utara misalnya ngono ya. Ngono ora nek sing mudeng warisan, enake pinguin soalnya. Nek sing mudeng warisan lah dikandani ngene carane bagi bermanfaat. Baik, kalau kau lihat astagfirullah. Monggo. Jadi kalau boleh kamu katakan ini mau tidak mau kita itu harus melihat kesukaan. Oh iya, enggak, kenapa? Boleh ya. Iya. Kasusnya ini terkait dengan apa? Harus dilihat. Iya. Iya, enggak maksudnya. Dibuka boleh. Ini saono-onone tulisan itu dibuka kabeh oleh. Oh, jangan. Mboten nek ngapalke kok, mboten. Jangan dihafalkan. Oke. Ngapalke mboten gunane. Itu kok. Memang untuk dibuka. Ada lagi? Cekap ya? Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillah.